Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawada Mufidanur Aziza dengan NPM 0323011010 dari kelas B. Saya di sini akan memaparkan beberapa tutorial mengenai 14 rumus Excel. Rumus yang pertama yaitu rumus SUM. Rumus SUM adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Langsung saja di sini sudah ada contoh datanya. Sama dengan SUM buka kurung blok nilai lalu enter. Nah, inilah contoh dari fungsi pertama. Fungsi kedua yaitu fungsi count. Fungsi count hampir mirip dengan fungsi SUM, tetapi fungsi SUM digunakan untuk menghitung jumlah data, sedangkan count adalah untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Di sini sudah ada contoh data yang ingin kita tahu adalah jumlah mahasiswa pada kumpulan data. Langsung saja kita jalankan rumusnya. Sama dengan count buka kurung blok bagian NIM lalu enter. Nah, itu tadi fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah average. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Langsung saja mencari nilai rata-ratanya. Sama dengan average buka kurung blok semua nilai lalu enter. Nah, itu tadi fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat adalah fungsi if. Fungsi if merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria. If digunakan dan sering dijumpai pada pengolahan data. Di sini sudah ada contoh data dan ada satu tabel yang ingin kita dapatkan nilai predikatnya berdasarkan pada nilai mahasiswa ini. Adapun keterangannya yaitu nilai A 89 sampai 100, nilai B 65 sampai 88 dan nilai C 0 sampai 64. Langsung saja rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung blok nilai lebih besar sama dengan buka kurung sama dengan 89 titik koma mendapatkan A. Nah, titik koma if buka kurung blok nilai lebih besar sama dengan 65 titik koma mendapatkan nilai B. Titik koma selain itu di bawah 65 mendapatkan C. Lalu enter. Untuk mengisi kolom selanjutnya kita copy saja. Nah, itulah contoh dari fungsi if atau fungsi keempat. Fungsi kelima itu sum if. Sum if merupakan turunan dari fungsi sum. Sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini ada suatu tabel berisi data, nilai mahasiswa dan juga jenis kelamin. Kita ingin mengetahui total nilai laki-laki dan total nilai untuk mahasiswa perempuan. Nah, kita di sini menggunakan rumus sum if. Pertama, untuk laki-laki yaitu sama dengan sum if buka kurung range titik koma kriterianya laki-laki titik koma blok kolom nilai. Setelah itu enter.
Nah, kedua untuk perempuan yaitu sama dengan same if buka kurung range titik koma kriterianya perempuan titik koma blok kolom nilai, nah lalu enter. Itulah contoh dari fungsi kelima sum if. Fungsi keenam adalah count if. Count if merupakan turunan fungsi count, di mana count if digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Bisa diperhatikan, ini adalah contoh tabel mirip dengan sum if sebelumnya. Cuman kita ingin mengetahui banyaknya mahasiswa laki-laki dan juga perempuan pada data ini. Kita coba jalankan rumusnya. Sama dengan count buka kurung menghitung data, kita blok kolom jenis kelamin. Lalu titik koma, lalu enter. Nah, kita coba untuk rumus perempuan sama dengan count if buka kurung kita blok kolom jenis kelamin, titik koma kriteria perempuan, lalu enter. Nah, itu tadi fungsi count if. Rumus ketujuh adalah proper. Proper adalah fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf pertama pada string text. Di sini sudah ada contoh kalimatnya. Wode Mufidan Nur Azizah. Kita coba jalankan propernya. Sama dengan proper buka kurung, kita pilih kalimatnya lalu enter. Nah, itulah rumus ketujuh. Fungsi ke-8 yaitu upper. Upper adalah fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Di sini teman-teman bisa lihat ada kalimat Wode Mufidan Nur Azizah, nama saya sendiri. Saya akan mengubah kata ini menjadi kapital semuanya. Kita jalankan fungsi upper. Sama dengan upper, pilih kalimat, lalu enter. Nah, itu dia dari fungsi ke-8. Fungsi ke-9 yaitu lower. Lower adalah fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Di sini teman-teman saya menggunakan kalimat Wode Mufidan Nur Azizah lagi, nama saya lagi. Saya akan mengubah kata ini menjadi huruf kecil semuanya. Kita jalankan fungsi lowernya. Sama dengan buka kurung, pilih kalimat, dan enter. Nah, itu dia fungsi ke-9. Rumus ke-10 adalah left, mid, and right. Left merupakan fungsi pada Excel di mana left mengambil beberapa karakter dari kiri. Mid berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari tengah, dan right merupakan fungsi pada Excel di mana right mengambil beberapa karakter dari kanan. Kita coba, di sini ada kata jalankan. Saya akan bagi menjadi 3 rumus. Langsung saja rumusnya untuk left yaitu sama dengan left buka kurung blok teks titik koma 2
titik koma 3 dan enter. Dan mid sama dengan mid buka kurung blok teks 2 titik koma 4 titik koma 3 lalu enter. Nah, itu dia untuk mid. Dan yang terakhir rumus right sama dengan right buka kurung blok teks lagi titik koma 2 titik koma 3 lalu enter. Nah, itu dia dari rumus ke-10. Fungsi ke-11 adalah len. Fungsi len adalah fungsi yang digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu kalimat. Rumus dari len ini yaitu sama dengan len buka kurung pilih teks lalu enter. Nah, itu dia fungsi ke-11. Lanjut lagi. Fungsi ke-12 adalah round. Round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Kita coba membulatkan angka 15,6754. Misalnya kita ingin membuat 2 digit di belakang, koma, maka rumusnya sama dengan round buka kurung blok angka titik koma dua enter. Nah, itu dia rumus dari fungsi ke-12. Rumus yang ke-13 adalah concatenate. Concatenate digunakan untuk menggabungkan kata seperti ini. Ada contohnya di sini, ada 3 teks. Kata-kata ini kita ingin gabungkan menjadi satu kalimat. Kita menggunakan rumus concatenate yaitu sama dengan concatenate buka kurung pilih teks 1 titik koma teks 2 titik koma titik 3 dan enter. Di sini kita ingin membuat spasi. Untuk membuat spasi kita ketik tanda kutip. Spasi tanda kutip titik koma spasi titik koma lalu enter. Nah, sekarang sudah memiliki spasi. Itulah tadi rumus ke-13 yaitu concatenate. Dan akan dilanjutkan ke rumus yang terakhir. Rumus ke-14 atau yang terakhir adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Sama-sama fungsi lookup pada Excel. Fungsi ini adalah fungsi yang mengambil data dari tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Perbedaan VLOOKUP datanya vertikal, sedangkan HLOOKUP mengambil datanya horizontal. Teman-teman bisa lihat untuk tabel bantu VLOOKUP, headernya ada di atas dan datanya ke bawah. Sedangkan HLOOKUP, headernya sebelah kiri dan datanya memanjang secara horizontal. Oleh karena itu diberi nama HLOOKUP dan VLOOKUP. Baik, langsung saja kita ke rumusnya. Rumus yang pertama yaitu rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP
buka kurung, blok kode, titik koma, blok tabel bantu, lalu jangan lupa tabel bantunya dikunci. Lalu titik koma 2, titik koma, false, dan enter. Untuk harga sama seperti nama barang, jadi kita copy saja. Satuannya sama seperti harga tadi. Untuk mengisi kolom di bawahnya kita copy saja data yang sudah ada. Nah, itu dia. Enter. Lalu selanjutnya masuk ke VLOOKUP. Rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, blok kode, tabel bantu, lalu jangan lupa tabel bantunya dikunci. Lalu titik koma 2, titik koma, false, dan enter. Oke. Selanjutnya untuk harga sama seperti nama barang, jadi kita copy saja. Satuannya sama seperti harga tadi. Untuk mengisi kolom di bawahnya kita copy saja data yang sudah ada. Nah, itu dia rumus dari VLOOKUP. Oke, sekian. Itu saja 14 rumus yang dapat saya paparkan.